Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video aksik nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Puspita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubung erat dengan tercapainya tujuan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan berkembangnya laku kodrat anak. Adapun tujuan dari diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman rekan sejawat tentang budaya positif. Tujuan kedua, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuan ketiga, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama antara wali kelas dan murid. Ketiga, guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Lini masa dari kegiatan ini adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyusun keyakinan kelas, berkoordinasi dengan rekan sejawat, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, yang terakhir hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Berikut kegiatan mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas dan penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri 002 Meral oleh saya Puspita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik karena Ibu, hari ini Ibu akan menjelaskan ke Anak Ibu mengenai disiplin positif atau budaya positif di kelas kita. Di sini tujuannya kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Oke. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah beberapa aturan yang dibuat peserta didik bersama guru. Ibu ya, selaku wali kelas kamu, yang disepakati bersama sehingga dapat membantu kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Menjadi apa? Suaranya menjadi apa? Kita membuat aturan yang dibuat oleh peserta didik. Siapa peserta didiknya? Yang kuat lah. Oke. Anak Ibu bersama Ibu tujuannya membantu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif. Nah, apa tujuan dari kesepakatan kelas kita? Yang pertama, terlibatnya peserta didik dalam menciptakan dan menentukan aturan kelas sehingga anak lebih bertanggung jawab akan keputusan yang kita buat bersama. Oke, nanti kita buat apa sayang? Buat apa?
Kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas, keputusannya nanti kita laksanakan bersama-sama. Kita laksanakan bersama-sama dengan cuek atau dengan penuh tanggung jawab? Bertanggung jawab. Oke, penuh tanggung jawab. Kemudian tujuan kesepakatan kelas itu menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru sama peserta. Oke, good. 3, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada pembelajarannya nanti berpusat kepada peserta didik anak ibu. Yang keempat, mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, itu tujuan kita membuat kesepakatan kelas. Cara kita membuat kesepakatan kelasnya, yang pertama, membuat keyakinan kelas harus melibatkan. Oke, yang kedua, kuat. Oke, nanti kita praktek membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat yang positif. Tak boleh kalimat yang negatif. Kayak mana Bu kalimat positif tuh? Kayak mana Bu kalimat yang negatif? Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Itu kalimatnya positif apa negatif? Negatif. Kalimat positifnya, datang tepat waktu. Ya. Atau datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Itu kalimat positifnya. Kalau kalimat positifnya dari dilarang membuang sampah, kalimat positifnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Deska kuat. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya itu kalimat positifnya, atau menjaga kebersihan kelas. Oke. Keyakinan kelas hendaknya kita tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah digunakan, dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di kelas kita nanti. Sekarang Ibu mau kita sekarang praktek membuat keyakinan kelas, ya. Ibu mau kita, anak Ibu mengemukakan idenya. Kira-kira mau menciptakan keyakinan kelas seperti apa ya supaya kelas ini menjadi ini, atau supaya kami belajar menjadi lebih semangat, supaya kami dapat menerima ilmu dari guru-guru dengan baik. Nah, kamu mau buat apa kesepakatannya atau keyakinan kelas kita? Oke, kasih setiap anak bagikan. Ini kuning. Ambil sini Rehan. Yang kelompok Rehan Ibu kasih warna ini. Lagi satu-satu. Kemudian kelompok sana kami di sini nak. Satu. Sini. Kamu jangan, anak Ibu jangan salah tulis ya. Oke. Kamu Oke, Ibu mau anak Ibu tulis, nanti kamu sebutkan apa keyakinan kelas kamu, boleh sama, boleh beda. Kamu tulis saja. Silakan tulis, setiap anak Ibu mau tuliskan satu keyakinan kelas, nanti kita utarakan keyakinan kelas dari Deksa. Saya mau yang ini Bu, saya mau ini ya. Tulis dulu Ibu, kasih waktu 2 menit untuk menulis keyakinan. Tidak perlu panjang, satu anak satu keyakinan kelas. Ya, anak Ibu tuliskan dulu satu keyakinan kelasnya. Kita sepakati nanti bersama. Oke, sekarang Ibu mau anak Ibu ucapkan ke depan apa keyakinan kelas kamu, Deska. Sini. Silakan ke depan. Nanti apa yang Deska buat kita ambil nanti yang sama kita jadikan satu. Deska membuat apa? Menyimak pembelajaran dengan baik. Oke, keyakinan kelasnya apa sayang? Kuat. Menyimak pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan buat Deska. Ya.
menyimak pembelajaran dengan baik. Oke, kesepakatan kelas yang kedua tadi dari Deva apa? Apa? Lebih kuat? Setuju? Oke, kita buat melaksanakan tiket kelas dan tiket umum. Deal ya? Ketiga, Ibu mau Roy. Roy, kesepakatan kelas ketiga. Apa yang dari Roy? Kuat-kuat nak? Menjaga barang-barang kelas seperti meja, kursi, dan sebagainya. Oke. Yang lain, setujukah kesepakatan kelas dari Roy kira-kira? Setuju. Oke, Ibu apa? Ibu menjaga barang kelas dengan baik, ya? Paham lah ya? Maksud Ibu, dari Roy itu menjaga barang kelas dengan baik itu meja, kursi, kita sama-sama menjaga supaya barang kita tidak rusak. Oke, Ibu ketik ya, kesepakatan kelas kita yang tegak. Keempat, kira-kira apa, anak Ibu? Keempat. Datang tepat waktu dan menggunakan seragam lengkap. Apa, Re? Datang tepat waktu dan menggunakan seragam lengkap. Oke, setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, kata Rehan datang tepat waktu. Kita bungkus kesepakatan kelas kita yang keempat, kita sepakati keyakinan kelas kita. Apa sayang? Sekarang ulangi. Datang tepat waktu dan Oke, datang tepat waktu. Datang sekolah ya, nanti datang kemana pula? Tepat waktu. Oke, anak ibu, kita mau berapa keyakinan kelas kita? 6 ya, 7 lah ya, nggak usah banyak. Yang penting keyakinan kita kelas kita tuh kita buat, kita laksanakan. Apa lagi? Ibu mau dari siapa kira-kira? Jihan. berbicara yang sopan. Oke, anak ibu yang lain setuju berbicara yang sopan? Tunjuk tangan yang setuju. Oke, kesepakatan kelas kita yang kelima, serentak. Berbicara yang sopan. Ya, kita harus sopan. Sepakat ya? Keyakinan kelas kita yang kelima adalah bersikap dan berbicara yang sopan ya. Oke, satu lagi. Siapa yang mau? Silakan dibaca. Sabila, kuat. Kuat. Menghormati guru. Guru. Anak ibu yang lain setuju tak kalau menghormati guru kita buat keyakinan kelas kita? Dika setuju? Setuju. Ada yang lagi yang lain menghormati guru? Ada yang membuat lagi di kertas tadi yang sama dengan Salsabila? Menghormati guru? Ada yang sama? Oke, menghormati guru. Kita sepakati keyakinan kelas kita yang keenam, menghormati guru. Oke. Menghormati guru. Ada lagi mau tambah? Silakan, boleh anak ibu boleh mengeluarkan idenya. Silakan sayang. Ya, Delta. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Setuju? Oke, setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 002 Ibu Istiqomah SPDSD. Yang kami hormati Majelis Guru dan staf pendidik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi hikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara diseminasi budaya positif dan model kompetensi guru SD Negeri 002 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan salawat khusus. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wassalim ala syahidina Muhammadin syahidil busyra, salatan tubashiruna biha wa alana wa aulana
dipandu oleh Bapak Abdurrahman SPDC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita inginkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffiqu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 026 kepada Ibu Istiqomah SPDC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru, staf TU, penjaga sekolah, perpustakaan yang bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan rapat rutin bulanan yang kita sejalankan dengan diseminasi budaya positif yang nanti insya Allah disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Puspita. Alhamdulillah, puji syukur macam-macamnya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan di hari baik ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada beberapa di antara teman kita mungkin hari ini ada yang tak hadir di kesehatannya terganggu. Oleh karena itu wajib kita lapaskan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kita pada hari ini. Bagi akidah yang sama, selawat beribu salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya dan kesiapan kita untuk menerima materi dua model nanti Bapak Ibu ya, ada budaya positif, ada kompetensi guru sendiri. Mudah-mudahan kita siap menerima ini karena ini ada hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka yang sama-sama saat ini kita sedang sama-sama belajar untuk menerapkan di dalam kelas. Kita mengambil fokus yang lainnya. Tapi yang sudah kita laksanakan semester 1 itu kekurangannya di mana? Berdasarkan nanti penjelasan dari CGP kita, Bu Puspita. Bapak Ibu, sama-sama kita ambil materinya itu kita bandingkan dengan yang kita laksanakan. Nah, itu saja Bapak Ibu, mungkin pengantar dari kami. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif oleh calon guru putra Ibu Puspita
Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 002 Melar, Ibu Istiqomah. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif selama saya mengikuti modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Budaya positif yaitu tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Adapun konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif yang sesuai dengan RHK kita ambil kemarin itu merupakan bagian dari budaya positif. Kemudian di sini ada nanti budaya positifnya nilai-nilai kebajikan apa, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia itu nanti bertindak ada motivasinya. Nanti kita pelajari satu-satu. Kemudian posisi kontrol guru. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian membuat keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Boleh dijawab ya Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada jawab setuju? Lagi jawab yang lain? Ibu mah tidak setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju. Nanti saya berikan jawaban dan alasan. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Ada jawab tidak? Oke. Dari ilmu yang saya dapat melalui pendidikan penggerak, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sama dengan tidak setuju dan tidak baik ya. Di mana ini akan menimbulkan efek kepada anak. Hukuman anak itu paling nanti akan menjadi anak yang pemberontak, pelawan, atau kalaupun dia menerima hukuman itu pasti ada menimbulkan efek dendam di hatinya. Jadi itu hal yang tidak baik dan tidak boleh kita setujui. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi ada yang setuju, ada yang tidak? Setuju, boleh. Cuma ini nanti munculnya itu seperti membersihkan halaman atau meningkatkan disiplin. Ini munculnya motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Kita dalam motivasi anak itu ada 2. Motivasi eksternal itu dari luar, dia berbuat itu dari luar, misalnya dari guru suruh. Tapi nanti kalau tidak ada motivasi, anak tidak mau bergerak. Nah, sebaiknya itu adalah motivasi internal, kesadaran diri anak sehingga karakter anak kita kuat. Jadi ini kurang baik, tidak setuju. Begitu juga dengan memberikan penghargaan, memang dapat meningkatkan motivasi. Tapi nanti kalau tak ada penghargaan, tak ada hadiah, tak ada sertifikat, tak ada piala, anak tak mau bergerak.
Jadi faktor dari motivasi eksternal itu kurang memberikan kesadaran budaya positif bagi anak kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, pertama tadi dari budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai kebajikan yang pemerintah inginkan dan harap sekolah terapkan, nilai-nilai kebajikannya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, bernalar kritis. Dan kelima, kreatif. Nah, ini dia miskonsepsinya, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Kita berpikir atau sebagian besar orang berpikir realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu adalah beda. Yang kedua, semua orang harus melihat hal yang sama. Setiap orang menurut teori kontrol memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Ini miskonsepsinya. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Meskipun kita berbeda pandangan, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, teori stimulus respons, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol, sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang. Adapun bagian kedua dari budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan tadi. Kan tadi ada Bapak Ibu yang setuju kan, pemberian hadiah itu meningkatkan motivasi menurut Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah motivasi eksternal. Jadi disiplin positif tadi merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari anaknya sendiri, ya, tanpa imbalan, ancaman maupun juga hukuman. Kalau kamu tak mengerjakan kena KPR dihukum. Jadi seharusnya disiplin itu berdasarkan baiknya itu dari dalam motivasi diri siswa itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari luar, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, budaya positifnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ke-6 dimensi ini mencakup dari nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan kepada setiap anak Indonesia. Yang pertama, nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global.
kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, profil pelajar Pancasila tadi yang telah saya bacakan di awal, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdalam kritis. Kemudian menurut organisasi atau institusi IPO Primary Years Program, yaitu nilai kebajikan yang ingin disepakati oleh mereka yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut lifestyle atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu berbuat, berperilaku, bertindak itu karena ada 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi pada anak. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka anak akan cenderung melakukan pelanggaran atau terjadinya tidak percaya diri kepada anak. Pertama yaitu kebutuhan dasar dari manusia atau anak didik kita. Yang pertama, semua manusia ya, kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berupa apa? Makanan, kemudian pakaian, selanjutnya Bapak Ibu, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, bagian-bagian dari kasih sayang dan rasa diterima itu, yaitu ada rasa diterima, dipedulikan. Anak itu kalau tak dipedulikan sedih, ya kan? Kemudian menyendiri karena tidak dipedulikan. Ini kebutuhan-kebutuhan ini lengkap, ini harus dipenuhi ke anak. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, lain-lain. Jadi kebutuhan manusia yang ketiga itu adalah penguasaan, berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia penguasaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Manusia itu pasti ingin bebas, ingin melakukan sesuatu itu berdasar tidak dikekang, tidak dituntut ini itu. Mereka ingin kebebasan. Itu hal-hal yang menyangkut kebebasan ini adalah seperti mandiri, memiliki pilihan. Nah, saya mau ini aja, atau saya mau ikut expo tari aja, saya tak suka nyanyi. Yaitu kebebasannya mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Manusia itu pasti butuh kesenangan, betul Bapak Ibu? Ya, anak apalagi sedang orang tua kita kan suka tidak bermain, apalagi anak-anak kita. Kesenangan ini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 2 tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu anak melakukan, kita melakukan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak misalnya tak buat PR, besok takut dibagi-bagikan, maka anak buat PR. Atau misalnya anak itu piket, dia piket itu karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian teori motivasi yang kedua, ekstrinsik ini yang kedua itu anak itu atau manusia itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat imbalan atau mendapat juara atau mendapat tadi piala, sertifikat, ya. Maka manusia itu melakukan perilaku sesuatu. Motivasi ekstrinsik ini harusnya kita hindari kepada anak, ya. Yang baiknya itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
melalui kesadaran diri mereka sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsic. Kalau motivasi intrinsic ini nanti anak cenderung jadi memiliki perilaku yang positif, karakternya kuat, kemudian bisa bergaul atau ke masyarakatnya menjadi anak yang penuh keyakinan. Lanjut. Didukung oleh penghargaan, motivasi perilaku manusia, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, yang tadi motivasi eksternal. Kemudian dorongan eksternal ini akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini beda dari konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau jika tidak dilibatkan. Hukuman ini yang keempat itu bersifat satu arah, yang ketiga bersifat satu arah, keempat berupaya hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu bagiannya adalah terencana dan disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, efeknya sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita ada penjelasan selanjutnya itu dengan menerapkan segitiga restitusi apabila anak melakukan kesalahan. Kemudian proses kolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketiga, hukuman itu anak membenci dari sikap disiplin. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Keempat, hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman ini ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya keenam, hukuman itu konsep diri yang buruk, sangat buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tindakan guru. Silakan dijawab Bapak Ibu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Sepakat? Oke. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan
ini kurang tidak nih. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Jadi lepas sepatunya, kalau usah sehari pakai sepatu karena tak pakai sepatu hitam, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pak Edi konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Oke, yuk kita lihat jawabannya. Yang bawah konsekuensi. Yang pertama itu pasti ya hukuman mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Pak Edi betul ya nomor 6. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Edi. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi sepakat semuanya hukuman. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian tadi ini murid diminta untuk push up, tadi sepakat semua hukuman kan? Tidak ada konsekuensi kan? Nah, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Jadi semuanya konsekuensi? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Murid disuruh tanpa mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tak pakai sepatu hitam, itu hukuman. Terakhir ini karena pelajaran PJOK, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensinya. Kan anak ini kan butuh pemanasan juga dari pelajaran PJOK, mengelilingi lapangan, itu konsekuensi dia dari kesepakatan pembelajaran PJOK yang telah dibuat. Lanjut. Karena pelajaran PJOK. Iya, tadi kan ada PJOK. Kalau pelajaran di kelas itu hukuman, karena tidak ada kesepakatan itu bersifat hukumannya. Kalau lari pemanasan itu kan kesepakatan mereka sebelum mulai olahraga kita lari keliling lapangan atau pemanasan yang lain. Keenam yaitu dari budaya positif, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu guru di sini nih, nanti saya tanya Bapak Ibu guru selama ini. Saya juga sebelum belajar CGP kita menerapkan apa kontrol terhadap murid kita. Yang pertama ini posisi kontrol guru ada penghukum. Apa aja nanti hukum kita bahas. Kedua, nanti guru membuat anak itu membuat merasa bersalah. Kita mengucapkan kalimat, nanti anak itu jadi merasa bersalah. Dari penghukum, pembuat merasa bersalah. Ketiga ini kita memperlakukan anak sebagai teman. Keempat, kita ini berlaku sebagai pemantau untuk anak. Kelima ini manajer. Ini semuanya ada apa namanya Bu? Misalnya ada kalau kita menerapkan hukum itu ada apanya ke anak? Bukan apa tuh? Beban di anaknya itu atau sesuatu itu ada terjadi di anak nanti. Nah, kita lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol, penghukum. Anak terlambat nih, tak ikut pacaran. Hormat bendera, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian atau berdiri di depan kelas atau berlari di lapangan tak buat PR sebanyak 5 kali, itu adalah posisi guru sebagai kontrol penghukum. Kemudian ini membuat merasa bersalah seperti ini kalimat yang diucapkan guru. Kalau ini tindakan, kalau ini ucapan membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu kita membuat merasa bersalah kepada anak. Ini ada efeknya ke anak, efek yang negatif ya. Anak itu nanti menjadinya tertekan. Kemudian anak itu menjadi merasa bersalah yang berkepanjangan. Lanjut, ada ketiga posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Banyak juga kan kita memperlakukan anak, apalagi kalau anak yang besar, kita menganggapkan ini teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan membuat seperti ini lagi ya. Ini kita menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau kita menjalankan posisi kontrol sebagai teman, nanti kita kurang dihargai oleh anak didik. Seperti itu Bapak Ibu. Anak didik cenderung kurang menghargai anak kita itu sama seperti mereka. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Anak itu menjawab, tahu Bu. Setelah upacara, kamu beli atribut ya, ke koperasi, jangan diulangi lagi. Misalnya anaknya tidak bawa opini atau dasi, ini yang diucapkan guru. Dia menimbulkan kesadaran juga ke anak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, nak, tahu konsekuensinya, tahu Bu. Anak itu sadar kesalahannya. Tapi kita mengontrol dia, ayo beli atributnya di koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, posisi kontrol yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah yang baik yang kita harus terapkan ke anak didik kita. Apakah kamu tahu, kita ajak anak itu dialog, apakah kamu tahu kesalahan anak? Misalnya anak itu tahu Bu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita ajak dia diskusi, kita ajak dia sadar akan kesalahannya. Bagaimana nak memperbaiki kesalahan kamu? Pertamanya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Misalnya anak itu tidak buat PR. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Anak itu sadar, saya lebih baik lagi Bu, akan lebih disiplin lagi. Misalnya setelah pulang sekolah, kita gali dari dia, bukan kita yang bercakap, tapi kita gali dari anak. Apa yang harus dibuatkan dia? Itu posisi manajer. Sehingga nanti anak itu menjadi anak yang memiliki karakter kuat, tidak malu, tidak tertekan oleh guru, seperti itu. Kemudian dia itu bertekad, hasilnya itu bertekad untuk merubah dirinya menjadi lebih baik untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dilakukan lagi. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Rasa bersalah. Memberi rasa bersalah. Ya, benar sekali Bu Yuli, Mbak Ani dan Bu Bayu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan posisi kontrol yang dijalankan guru adalah pemberi rasa bersalah. Anak nanti merasa bersalah. Ya, benar ya. Tepuk tangan buat Bu Yuli, Bu Peggy dan Pak Ani. Selanjutnya, ini posisi kontrol apa yang dijalankan guru ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah menghukum, langsung mencat anak itu. Lanjut. Kira-kira dari 5 tadi yang mana? Kan ada hukuman, kedua pemberi rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini ucapan kontrol guru yang mana satu? Hukuman kan? Konsekuensi kan? Memantau, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, kita lihat jawabannya. Penghukum, ya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum, langsung mencat anak itu. Lanjut. Ya, ini posisi kontrol apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Ayo kita lihat sama-sama. Iya, pertanyaan manajer. Lanjut. Oke, posisi kontrol apa ini? Ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu ya nak ya. Teman. Sepakat teman? Mari kita lihat. Iya, pertanyaan. Teman ya. Ini merupakan posisi kontrol teman. Terakhir posisi kontrol apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Kira-kira apa? Dada, penghukum, pembawa rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Pemantau. Oke, kita cek jawabannya. Iya, tepuk tangan begini bonus mama. Selanjutnya kita ice breaking dulu ayo Bapak Ibu. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar peganglah ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi bagi kita semuanya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, yaitu pertama bersifat asrah. Kemudian kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal atau kebajikan universal yang ingin kita terapkan. Kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu bersifat memaksa. Kalau peraturan itu hadirnya itu dari sekolah yang membuat atau guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama anak yang mengemukakan idenya. Kita keyakinan kelas kita apa? Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas tidak boleh dibuat dengan menggunakan kata negatif atau kalimat tidak. Misalnya dilarang datang terlambat, tapi gunakan kalimat positif. Anak hadir sekolah tepat waktu. Kemudian apalagi kesepakatan kelas kita, tidak boleh tidak buat PR, tapi kalimatnya diganti dengan kalimat pernyataan positif. Bertanggung jawab akan tugas. Untuk kesepakatan kelas beda, keyakinan kelas dengan peraturan. Kemudian pernyataan positif lagi, misalnya tidak membuli. Kita sepakat ya, tidak membuli atau tidak mengejek teman, tapi itu tidak boleh kita gunakan dalam penerapan keyakinan kelas. Kita harus menggunakan pernyataan positif, misalnya saling menyayangi antar teman atau saling menghormati. Itu yang saya pelajari. Jadi kalau kita mau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu yang keempat itu sedikit saja, tidak usah sampai belasan atau 10 atau 9 atau 8. Misalnya 4 sampai 7 dan cukup maksimal ya. Sedikit saja. Mengapa? Agar mudah diingat oleh anak. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, caranya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan guru yang buat keyakinan kelas. 1, datang sekolah tepat waktu. 2, buang sampah pada tempatnya. 3, pakai kelas. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas ini, kita ajak anak, kita libatkan anak, diskusi sama anak. Oke nak, hari ini kita mau kesepakatan kelas. Ide apa dari anak ibu? Kita mau kelas kita seperti apa? Kita mau belajar yang bagaimana? Anak yang mengemukakan pendapat, lalu kita tulis, kita sepakati, dan itu kita terapkan. Jadi bukan guru yang menentukan keyakinan kelas tadi. Seperti keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas saya, yang pertama datang dan masuk kelas tepat waktu. Kalimat positifnya dengan tidak boleh terlambat, tidak boleh ya. Kemudian kalimat positif yang kedua keyakinan kelasnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menghormati semua guru yang masuk di kelas. Buang sampah pada tempatnya, atau jangan menggunakan kalimat negatif, tidak membuang sampah di kolong, tapi kita menggunakan kalimat
positif. Saling menghormati dan menyayangi. Kita tidak menggunakan kalimat tidak mengejek teman atau tidak membuli teman, tapi kita gunakan kalimat yang positif. Disiplin dalam belajar. Keempat, ketujuh, partisipasi dan kerjasama. Misalnya kita mau anak yang aktif, jadi kesepakatan kelasnya partisipasi dan kerjasama. Kemudian melaksanakan piket kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak ada lagi kata tidak membuli teman. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kita gunakan kalimat yang positif. Kemudian budaya positif yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak membuat kesalahan, Bapak Ibu, kita gunakan penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin saya sudah buat di tugas demonstrasi kontekstual. Tahap-tahapnya pertama, apabila anak membuat kesalahan, kita itu menstabilkan identitas dulu. Kita bertanya ke anak, misalnya, anak ibu panggil kamu tahu kenapa ibu panggil? Kita stabilkan identitasnya. Tahu bu, misalnya seperti itu. Kemudian kamu melakukan kesalahan apa? Misalnya saya tadi mengambil makanan temanku. Nah, jangan kita langsung memarahi anak, langsung kita bentak, tapi kita anak ibu, kita stabilkan identitasnya. Berbuat kesalahan itu biasa, tapi ini untuk segitiga restitusi ini berlaku untuk kesalahan yang ringan, tidak untuk kesalahan yang berat seperti menimbulkan cedera atau cacat pada temannya atau kerusakan pada sekolah, tidak berlaku. Tapi kesalahan ringan seperti berkelahi yang ringan atau tidak buat PR atau tidak pakai pakaian seragam lengkap atau datang telat, kita stabilkan identitasnya. Kita semua pernah membuat kesalahan, itu tindakan menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi dengan yang salah. Apa tindakan salah kamu tadi nak? Misalnya tidak buat PR bu. Nah, kawan-kawan lain juga pernah tidak buat PR. Lalu kita menanyakan keyakinan, tidak buat PR itu salah apa benar? Salah bu. Kesepakatan kelas kita apa? Keyakinan kelas yang kita buat tadi bertanggung jawab akan tugas misalnya. Anak itu menjawab menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu tak buat PR, kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Kita tanyakan keyakinan dia. Misalnya misalnya anak itu menjawab tidak disiplin di dalam belajar atau tidak bertanggung jawab. Nah, lalu kita tanyakan keyakinan. Kita tanya lagi ke anak, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jangan kita yang langsung bercakap ke anak, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi kita tanyakan, kita timbulkan kesadaran ke anak itu, menanya keyakinan. Dengan cara apa kamu memperbaiki anak? Kita tanyakan keyakinannya. Besok bu, sebelum atau sesudah sholat maghrib, saya langsung belajar, tak lagi main-main handphone. Sehingga kita di sini memberikan karakter penguatan yang kuat. Kita tanamkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan ke anak, sehingga anak itu nanti setelah kita menerapkan ini, anak itu tidak tertekan. Kemudian dia mempunyai kesadaran diri untuk berubah, sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya dengan posisi yang karakter yang lebih kuat seperti itu. Ya, kemudian kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, itu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Kita tidak menekan anak tadi kan. Kemudian evaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, itu yang akan dilakukan murid. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Menstabilkan identitas tadi, yaitu seperti saya jelaskan di awal, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kalimat yang kita ucapkan itu dari segitiga restitusi tadi kan, pertama menstabilkan identitas. Kalimat pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kalimatnya berubah. Kamu punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal itu?
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Misalnya ini dia berdebat atau kawannya tadi pertama menghina dia, kemudian dia itu mempertahankan harga dirinya. Kita ditanamkan validasi tindakan yang salah ini kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Terakhir dari segitiga institusi itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bertanya ke anak. Refleksi selesai pembahasan saya. Refleksinya Bapak Ibu boleh dijawab? Boleh? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah yang saya dapatkan setelah dari diseminasi ini? Siapa yang mau jawab? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bu Penny? Silakan Bu Penny. Kasih Bu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kita disampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, di sini yang telah kita sampaikan mengenai budaya positif, tentunya ini sudah kita terima di awal sebelum kita mengetahui mengenai kurikulum merdeka. Nah, di sini yang saya tangkap dari materi yang disampaikan Bu Pita sungguh sangat menyenangkan dan mendapatkan hal baru. Paradigmanya begini, berarti artinya di sini apapun itu konsekuensi hukuman itu tentunya balik lagi ke perilaku siswa tersebut. Jadi guru tidak bisa mengejar, oh kamu anak nakal, kamu ini tidak bisa dibilang begitu. Jadi paradigma saya di sini yang saya dapatkan adalah bagaimana proses pembelajaran maupun tindakan yang guru lakukan harus berdasarkan kemampuan, terus kemampuan siswa itu sendiri. Jadi tidak guru yang menentukan kamu harus dihukum. Kita bersepakat sesuai dengan yang saya inginkan, tidak seperti itu. Saya kasih cukup kita lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih diberikan tepuk tangan untuk Bu Penny. Saya simpulkan hal baru yang dapat Bu Penny jadi tahu kita kalau ke anak yaitu kita ajak anak itu yang mengumumkan idenya, anak itu yang menyadari, bukan kita langsung menjadi anak seperti itu. Terima kasih Bu Penny. Berarti kita menjalankan posisi kontrol yang terakhir, manajer. Kemudian pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti proses diseminasi ini mengenai keyakinan kelas dan posisi kontrol? Perasaan apa Bu Mutia? Ya, Mutia, silakan jawab Mutia. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi khususnya mengenai keyakinan kelas dan posisi kontrol. Perasaan sangat senang karena di saat pembelajaran ini bisa membuat kita mampu mengontrol siswa di kelas dengan menggunakan gaya pembelajaran yang menarik menurut anak. Jadi kita bisa membuat anak itu merasa nyaman dan bagi pembelajaran saya juga menjadi pembelajaran yang baru agar bisa lebih kelas itu lebih menarik untuk kita memberikan pelajaran kepada anak. Terima kasih Bu Tia. Buat Bu Tia. Ketiga dari 5 posisi kontrol guru tadi yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer terakhir, kontrol dan manajer. Peran apa yang saya jalani selama ini dari 5 itu? Ya, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengar paparan dari Bu Pita, saya sadari bahwa selama ini mungkin posisi saya pada guru pemantau
Dan ternyata para pemantau itu tidak hanya murid, saya juga selalu sering berkomunikasi dengan orang tua. Ternyata itu tidak tepat sasaran kalau kita mengikuti seperti yang dipaparkan tadi. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih banyak belajar untuk bisa menjadi guru yang manajerial. Ya, tepuk tangan, luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu Yuli ya. Pemantau itu baik tapi belum begitu tepat. Itu motivasinya eksternal nanti lainnya di anak. Tapi kalau manajer kita menimbulkan motivasi internal bagi anak. Yang terakhir keempat, setelah mengikuti diseminasi hari ini, saya akan menjalani peran guru apa jika menghadapi siswa yang bersalah. Peran guru penghukum kah, membuat rasa bersalah kah, teman-teman, kontrol atau manajer? Jawabnya serentak Bapak Ibu. Apa? Merasa bersalah. Yang akan kita jalani nantinya setelah diseminasi ini. Manajer ya Bapak Ibu. Teman nanti anak kurang menghargai guru. Kemudian motivasinya itu motivasi eksternal. Tapi kalau posisi kontrol manajer kita jalani, kita gali anak, kita tanyakan anak mengapa dia melakukan demikian. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita ajak anak untuk memperbaikinya dari pikiran dia dulu, dari hati dia dulu kita tanyakan. Seperti itu. Sekian dari saya, pemaparan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf.